Tapi ketika Jumat antum hadir, adzan muadzin itu, apa kewajiban antum? Salat langsung 2 rakaat tetapi diringankan. Dan itu ada pembahasan khusus. Bukan nunggu lama. Berdiri. Nah, ini salah. Ini kesalahan. Ya, kenapa kok salah? Antum keliru kebalik. Antum nunggu azan hukumnya sunnah, sementara mendengarkan khutbah hukumnya apa? Wajib, syarat. Ya, tapi perlu dipahami, khutbah itu apa hakikatnya? Mengajak takwa kepada Allah. Tapi kalau khotibnya ngomong politik, kalau antum buka kitab namanya Ahkamul Jum'ah wa Bida'uha Syekh Al-Ajuri, menyebutkan riwayat-riwayat, itu enggak apa-apa, antum tutup telinga. Karena ngomong politik. Lu khutbah Jumat kok ngomong politik? Ayo. Enggak bener kan? Iya, enggak boleh. Atau bicara koran. Di koran ini berita la haula wala quwwata illa billah. Khutbah Jumat ceritain tentang berita-berita koran. Iki opo iki? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fiddin, barakallahu fikum jami'a. Pada kesempatan malam hari ini sedikit kita melanjutkan tentang Salatul Jum'ah, adabun wa ahkamun. Salat Jumat tentang adab-adab dan hukum-hukumnya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan sebutkan min fadailiha, di antara keutamaan hari Jumat dan ibadah salat Jumat. Annaha sababun li ghufranidz dzunubi bainaha wa bainal jum'atil ukhra. Sesungguhnya salat Jumat sesungguhnya menjadi sebab untuk diampuninya dosa-dosa antara Jumat yang hari ini, yang pekan ini, dengan Jumat yang berikutnya. Jadi seseorang ketika dia melaksanakan ibadah salat Jumat di Jumat pekan ini, sebagaimana insyaallah taala besok, maka itu menjadi sebab pengampunan. Allah mengampuni dosa-dosanya, dosa yang dia lakukan Jumat berikutnya. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah dosa-dosa yang tidak mungkin kita hitung, tidak termasuk dosa besar. Fa'an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, maka dari sahabat Salman Al-Farisi, semoga Allah meridainya, maka ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Salman bahwa Rasul telah bersabda, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ah, tidaklah seseorang, di sini dengan kalimat rajulun, dan yang menjadi persyaratan dan yang menjadi wajib pelaksanaan salat Jumat adalah laki-laki yang baligh. Laki-laki yang sudah baligh, ya, dia mukim, sehat, tidak sakit, tidak safar, dan tidak ada uzur syar'i. Tidaklah seorang laki-laki dia mandi di hari Jumat. Tentunya mimbab ketika dia mandi karena memang sebagai sebab untuk melaksanakan salat Jumat.
Wa yatatahharu mastata'a min tuhurin, dan dia pula bersuci apa yang dia mampu dari bersuci tadi. Tentunya bahwa mandi Jumat, maka para ulama sepakat bukan wajib, tapi sunnah yang ditekankan. Jadi andai kata seseorang misal ketika dia mau sholat Jumat tidak mandi, ya sholatnya tetap sah. Dan pelaksanaan atau sifat mandi di hari Jumat maka hukumnya sama sebagaimana mandi besar. Apakah sebab mandi jinabah atau sebab mandi karena setelah haid bagi wanita, ataupun mandi setelah habisnya masa nifas. Jadi sifatnya sama, mandi besar. Tentunya diawali dengan berwudu lebih dahulu. Ya. Nah, jadi beda dengan mandi biasa. Karena ditabarrud, karena mungkin biar segar, ya, atau mungkin biar enak saja, enggak seperti itu. Tapi ada cara sifat mandi yang berbeda. Jikalau kemudian misal dia junub karena di hari Jumat, maka dia mandi. Tentu mandi yang pertama niatnya mandi junub. Tidak mengapa kemudian dia rapel sekaligus niat mandi Jumat. Maka itu bisa. Sehingga kaifiyahnya cukup satu, tapi yang diawalkan niatnya adalah mandi junub, karena yang mandi besar adalah mandi junubnya. Caranya sehingga dia mencuci kemaluannya terlebih dahulu dengan sabun dan semisalnya. Kemudian setelah itu dia cuci tangan, ya, dan sekaligus dia niat wudu. Mandi niat wudu, artinya mandi kemudian wudu. Sebagaimana wudu dia mencuci kedua telapak tangannya, baru kemudian dia berkumur, kemudian menghirup air ke hidung, namanya istinsyaq. Kemudian istighfar dia keluarkan ke kiri, diulangi 3 kali. Maka setelah itu baru dia membasuh mukanya 3 kali, wajibnya sekali. Kemudian kedua tangan, tentunya kanan terlebih dahulu, dan tentu juga didahulukan yang kanan sampai sebagaimana kaifiyah wudu. Kemudian kiri, berikutnya mengusap kepala. Nah kemudian yang akhir, maka bisa dia langsung cuci kaki atau nanti sekaligus di akhir. Baru setelah itu di sela-sela rambutnya, artinya ambil air di sela-sela supaya air itu sampai ke pangkal rambutnya. Maka sehabis itu baru kemudian dia mengambil air dengan kedua telapak tangan dia, kemudian dia guyurkan ke kepala 3 kali, baru kemudian dia mandi seluruh tubuhnya. Dia sabun, dia pakai sampo. Kemudian ketika di tengah-tengah misalkan buang air kecil, bisa saja dia buang angin, ya, maka mandinya tidak batal. Tidak harus mengulang dari awal, maka cukup dia memulai atau dia berwudu saja. Sebagaimana itu disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi buang air kecil ketika proses mandi besar, mandi Jumat, ya, buang angin, maka itu tidaklah membatalkan mandi dia, tetapi wudu saja setelah dia selesai, sebagaimana wudu yang di awal tadi. Mudah-mudahan itu. Ini sebutkan la yaftasilu rajulun yaumal jum'ah. Kemudian bersuci dengan apa yang dia mampu. Ya, sudah selesai. Kemudian wa yudahinu min duhnih. Dia memakai minyak rambut untuk kemudian lihyahnya, jenggotnya, ya. Au yamassu min tibin
baitihi. Ini karena mau ke masjid, dia memakai minyak wangi untuk badannya dan yang lainnya. Kalau jadi yudahinu ya atau yadahinu min duhni, maka ini artinya minyak rambut. Adapun kemudian thib itu artinya minyak wangi. Jadi hukumnya sunnah pakai minyak wangi. Bau yang harum maka dicintai malaikat. Bau apek dicintai syaitan. Jadi makanya jangan suka bau apek. Jadi kalau kemudian memang tadi sudah mandi sebelum kerja, mungkin mau Jumatan, kalau dia bisa mandi lagi alhamdulillah di masjid, kalau tidak ya dia cukup mungkin mandi kecil saja. Ya artinya apa? Bagian-bagian yang baunya tidak enak jangan sampai taswish dengan jamaah yang lain. Jadi itu seperti itu, ganti baju. Itu caranya, kemudian pakai minyak wangi setelah bersih. Jangan baunya keringat memakai minyak wangi, jadinya minyak nyong-nyong bukan wangi lagi. Baunya wis tidak karu-karuan nanti. Ya, jadi seperti itu. Tayyib. Thumma yakhruju, kemudian dia keluar menuju salat, menuju masjid. Fala yufarriqu baina itsnain. Dia tidak yufarriq artinya memisahkan antara dua orang. Jadi dia tidak melangkahi orang. Nah, itu ada adab. Jadi diupayakan. Maka oleh sebab itu mestinya jamaah yang awal datang jangan di belakang, depan dia, ambil sop yang paling depan. Supaya nanti apa? Ya ini saudaranya ketika dia datang agak akhir, supaya apa? Ya tadi tidak terkena ini hal-hal yang mengarahkan kepada afdaliyah tadi. Sehingga dia tidak apa? Memisahkan, memilah dua orang. Jadi misalkan permisi besar seperti itu. Kemudian thumma yusalli, kemudian dia salat ma kutiba lahu, ya. Apa yang diwajibkan baginya. Thumma yumsik, maksud di sini ketika datang ke masjid. Nah, kalau memang belum adzan, maka tetap kewajiban dia salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan Rasul menyatakan, sampai para ulama bagaimana hukum tahiyatul masjid, ada yang mengatakan wajib, tapi al-rajih sunnah muakkadah. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan sekali-kali duduk sampai salat 2 rakaat. Ya, salat 2 rakaat. Nah, kalau memang belum khatib datang, maka dia bisa salat intizar, salat sunnah mutlak yang tidak terhitung bilangan rakaatnya. Dipersilakan salat dia. Ya. Atau dia baca Quran, mungkin belum sempat baca surat Al-Kahfi, baca surat Al-Kahfi. Tapi enggak boleh taswish, mengganggu sebelah. Ingat, enggak boleh. Itu ibadah untuk antum, enggak boleh ganggu yang lain. Yang lain juga ibadah, munajat kepada Allah. Enggak boleh. Karena itu adab. Artinya masjid ini untuk kita semua supaya nyaman, enggak ada yang terganggu. Baik. Nah, jadi disebutkan ini tsumma yusalli ma kutiba lah. Artinya apa yang diinginkan, apa yang diwajibkan untuk dia. Salat tadi atau baca Quran, kalau tidak salat 2 rakaat terus sambil mungkin dia menghafal bacaan-bacaan yang ini, ya. Ini posisinya tadi. Gimana ketika dia salat Jumat masuk sudah azan. Nah, ini apa yang terjadi? Dia tunggu azan. Ini kesalahan. Khusus untuk hari Jumat. Beda selain di hari Jumat. Kalau ketika antum masuk masjid masih azan selain Jumat, antum dengarkan azan. Dan itu sunnah. Kalau antum nanti ada waktu, antum sholat 2 rakaat di masjid dan sholat sunnah rawatib. Tapi ketika Jumat antum hadir azan muadzin itu, apa kewajiban antum? Sholat langsung 2 rakaat tetapi diringankan. Dan itu ada pembahasan khusus. Bukan nunggu lama. Berdiri. Nah, ini salah. Ini kesalahan. Ya, kenapa kok salah? Antum keliru kebalik. Antum nunggu azan hukumnya sunnah, sementara mendengarkan khutbah hukumnya apa? Wajib.
wajib syarat. Ya, sehingga harapannya antum sholat 2 rakaat, nanti antum nunggu selesai, ya udah berarti khutbah, antum dengerin, ya kan? Jadi seperti itu perlu dipahami. Dan ada pembahasan khusus tentang kapan tidak gugurnya 2 rakaat tahiyatul masjid. Walaupun mendekati imam ini sudah mau selesai khutbah, tetap 2 rakaat sebelum imam menegakkan sholat Jumat masih ada kewajiban, artinya masih ada sunnahnya melakukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid kapanpun. Nah, jadi seperti itu. Sehingga sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid disebut dengan sholat sunnah zawatul asbab. Ada sebab khusus sehingga dia itu keluar dari larangan-larangan waktu sholat. Kan ada 3 waktu sholat dilarang kan? Nah, ini khusus. Sama dengan 2 rakaat ba'da tawaf. Ketika antum misalkan tawaf 7 kali sudah selesai, antum tawaf ba'da subuh karena mungkin pingin sekalian tawaf dapatkan sunnah yang mulia, bisa dimultazam dan sebagainya, kan begitu. Tetap 2 rakaat ba'da tawaf, walaupun itu sebelum terbit matahari, maka tetap 2 rakaat ba'da tawaf. Sama dengan tahiyatul masjid. Sama dengan apa? Salat jenazah dilakukan ba'da salat asar, tidak apa-apa. Dilakukan ba'da subuh, tidak apa-apa. Ini terjadi, dan sebagaimana Haramin Asy-Syarifin juga begitu. Jadi tentang apa tadi? Salat tahiyatul masjid. Nah, thumma yunsitu idza takallama al-imam. Jadi sudah kegiatan tadi, dia mau karena awal datang dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, dia mau baca Quran, dia bisa sholat sunat intidhar, menunggu sampai khatib datang. Setelah khatib datang, kemudian dia diam. Dan sunnahnya jamaah makmum itu ketika khatib khutbah, dia ngelihat khatib bukan regut. Apa regut itu? Tidur. Nanti aja mumpung. Bukan. Sunnahnya dia ngelihat khutbah. Nah, itu begitu sunnahnya. Ya, tapi perlu dipahami, khutbah itu apa hakikatnya? Mengajak takwa kepada Allah. Tapi kalau khutibnya ngomong politik, kalau antum buka kitab namanya Ahkamul Jum'ah wa Bida'uha Syekh Al-Ajuri menyebutkan riwayat-riwayat, itu enggak apa-apa antum tutup telinga. Karena ngomong politik. Lu khutbah Jumat kok ngomong politik. Ayo, enggak bener kan? Iya, enggak boleh. Atau bicara koran. Di koran ini berita la haula wala quwwata illa billah. Khutbah Jumat ceritain tentang berita-berita koran. Iki opo iki? Makanya sudah jelas ada tertib ini Jumat. Jadi ini persyaratan ini. Bukan bagaimana, tapi memang seperti itu. Sehingga kalau antum melihat bagaimana kaifiyah khutbah Rasulullah SAW, Masya Allah, khutbah Nabi SAW, Nabi pernah berkhutbah. Apa dicontohkan? Maka beliau suaranya meninggi, wa a'la sautahu, suaranya meninggi, washtadda ghadabahu, kayak seperti marah benar-benar. Bahkan kedua antara mata beliau pun kelihatan memerah. Nah, ini Rasulullah. Tapi tidak harus kemudian api-api juga enggak. Tergantung, tapi intinya takwa kepada Allah Azza wa Jalla dan sebenarnya mengingatkan jamaah ilmu, semangat ibadah dan semangat, bukan yang lain-lain. Taib, dia diam, dia dengarkan khatib imam. Nah, ini dengan kalimat imam, sehingga perlu dipahami, termasuk apakah menjadi syarat bahwa ketika khatib dia khutbah, apakah dia syarat harus menjadi imam? Memang afdal. Karena itu begitu. Rasulullah SAW beliau khatib langsung imam. Dan kebiasaan begitu. Tapi bukan berarti tidak boleh. Misal kalau bacaannya, misal khatibnya kurang, ya karena kan namanya Jumat ini kan Id, bacaannya masih geladuk repot. Artinya kurang bagus, kurang enak, ya sudah tidak apa-apa, imam rawatib dipersilahkan. Dan itu sebagaimana di Mekah, Haramin Asy-Syarifin juga terjadi seperti itu. Tapi secara umum memang sunnahnya begitu.
khotib langsung jadi imam. Jadi seperti itu. Tapi kalau memang bacaannya imam atau khatib tidak bagus, ya dia harus tahu diri dong. Jangan maksa, nanti tidak enak juga. Jamaah ini yang kurang menikmati ibadah. Tayyib, illa ghufra lakum ma baina wa baina jum'atil ukhra, melainkan yang dimulai dari mandi, bersuci, dia pakai minyak wangi, pakai minyak rambut, kemudian dia tidak memilah-milah orang yang lagi duduk, dia sholat sunnah dan yang lainnya, baca Quran dan semisalnya, tidak mengganggu orang lain, kemudian dia diam mendengarkan khutbah ketika khatib berkhutbah, yang seperti itu amalan begitu, maka akan diampuni baginya dosa-dosa antara Jumat yang sekarang menuju Jumat berikutnya. Masya Allah, luar biasa Jumat ini. Dan ini keutamaan sholat Jumat.